Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, hari ini kita akan belajar introducing others, yaitu memperkenalkan orang lain. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah membahas ini. Kali ini kita akan mengulangi membahasnya lagi ya. Introducing others atau memperkenalkan orang lain, ini merupakan beberapa hal yang bisa kita utarakan, yaitu nama, name. Contohnya, her name is titik-titik. Namanya dia perempuan adalah titik-titik. His name is titik-titik. Namanya dia laki-laki adalah titik-titik. Kemudian hubungan atau relationship. Contohnya, she is my friend. Dia adalah temanku. Atau she is my mother. Dia adalah ibuku. Tergantung dengan hubungan kalian. Kemudian usia atau age. Contohnya, she is 13 years old. Dia adalah 13 tahun. Dia berusia 13 tahun atau yang lainnya ya, sesuaikan sendiri. Kemudian pekerjaan atau job. Misalnya, yang ingin kamu kenalkan adalah seorang murid, nanti student. Atau misalnya kamu ingin memperkenalkan gurumu juga boleh. Atau memperkenalkan ibumu yang seorang guru atau seorang dokter atau seorang petani dan lain-lain ya. Kemudian kita juga bisa mengutarakan kesukaannya. Bisa warna kesukaan, makanan kesukaan, permainan kesukaan, hobinya atau minuman kesukaan dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya her hobby is, hobinya adalah misalnya kalau ada satu hobinya maka pakai is ya. Her hobby is, kalau ada banyak berarti her hobbies. Tambah hobinya diganti menjadi hobby. Hobbies. Hobbies. Terus isnya diganti r ya, karena ada jamak, ada banyak hobinya. Atau juga bisa mengutarakan makanan favoritnya, yaitu dengan her favorite food is, makanan favoritnya adalah, atau minuman maka diganti foodnya diganti drink, her favorite drink is, dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh teks introducing others ya, teks memperkenalkan orang lain. Nanti, saya bacakan aja ya. Misalnya, this is my friend. Ini adalah temanku. Her name is Anggi. Namanya adalah Anggi. She is beautiful. Dia cantik and smart dan pintar. She is 20 years old. Dia berusia 20 tahun. She is a student. Dia adalah seorang pelajar. She lives in Tumut Godean. Dia tinggal di Tumut Godean. Her favorite food is tempe mendoan. Makanan favoritnya adalah tempe mendoan. Her favorite drink is lemon tea. Minuman favoritnya adalah teh lemon. Her hobbies are, hobinya ada banyak, maka pakai her hobbies are, hobinya adalah reading books, membaca buku, dan and making video, membuat video. Ini adalah contoh teks memperkenalkan orang lain. Anak-anak ingin membuat teks memperkenalkan orang lain, sangat penting bagi kita untuk mengetahui pronoun atau kata ganti. Kata ganti itu digunakan agar kita tidak melulu mengucapkan nama seseorang atau nama benda. Misalnya tadi saya menjelaskan teman saya namanya Anggi. Agar saya tidak selalu menggunakan kata Anggi pada teks yang saya buat, saya menggunakan kata ganti she, dia perempuan, her, kepunyaan dia perempuan, dan lain-lainnya. Nah, kata ganti ini ada 4 jenis. Yang pertama, subjektif, itu untuk menggantikan subjek ya. Kemudian objektif untuk menggantikan objek. Possessive adjektif untuk menggantikan kata kepemilikan yang nanti akan diikuti oleh kata benda. Kemudian possessive pronoun itu adalah kata kepemilikan juga, tetapi dia bisa berdiri sendiri tanpa nounnya di belakang kata gantinya. Nah, di samping sebelah kiri, paling kiri ada tulisan artinya. Ini adalah arti dari kata ganti tersebut. Ya, dari urut saya, maka saya itu dari I, me, my, mine, itu artinya saya, tergantung pada
kegunaan kata gantinya di subjektif atau objektif atau possessive adjective atau possessive pronoun dan lain-lain. Kemudian kamu, you, dia laki-laki, he. Dia laki-laki maksudnya adalah misalnya kamu punya teman laki-laki namanya Roni, maka kata ganti yang kita gunakan adalah he. Kemudian dia perempuan, she. Misalnya kamu punya teman cewek perempuan namanya Rini, maka kita menggunakan she sebagai kata ganti yang menggantikan kata Rini. Kemudian kami, we, mereka, they, dia, benda atau hewan, it, dan seterusnya, bisa diturut sampai ke yang paling kanan possessive pronoun. Hal ini akan dijelaskan tentang subjective pronoun, yaitu kata ganti yang berperan sebagai subjek. Kita lihat contohnya, he is my friend. Dia adalah temanku. Kita lihat di sini yang berperan sebagai subjek adalah he. Is predikat, my friend objek. Nah, he, kenapa kita ganti he? Misalnya ya, kamu punya teman Roni ya, tadi Roni is my friend. Nah, Roni ini kita bisa ganti dengan kata he karena dia adalah laki-laki. Nah, ini kemudian ada macam-macam subjective pronoun, yaitu kata ganti yang kita gunakan sebagai subjek ya, subjek. Contohnya kata ganti tersebut adalah she, he, it, they, we, you, I. Ini adalah kata ganti pada kolom pertama ya, kolom pertama yang tadi subjek. Nah, untuk she, he, it kita pakai to be, is. To be itu merupakan bisa disebut sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap yang artinya ada atau adalah atau berada, tergantung dengan konteksnya. Misalnya kita ingin bilang dia adalah temanku. Dianya dia laki-laki, maka pakai he. He is my friend. Kemudian dianya seorang perempuan, misalnya Rini, menjadi she is my mother. Dia adalah ibuku. Kemudian they, we, you kita menggunakan to be yang are. They are my parents. We are students. You are my friend dan lain-lain. Kemudian I menggunakan to be am. Contohnya, I am a student. Aku adalah seorang murid. Nah, yang kedua adalah objective pronoun, yaitu kata ganti yang berperan sebagai objek. Misalnya, I give Anggi a candy. Saya memberi Anggi sebuah permen. Di sini ada subjeknya adalah saya. Give predikat, objeknya adalah Anggi dan a candy adalah keterangan. Kata Anggi di sini kita bisa menggantinya dengan kata ganti her. I give her a candy. Aku memberinya sebuah permen. Nah, anak-anak bisa melihat kata ganti macam-macamnya ada di bawah itu. Him, dia laki-laki, her, dia perempuan, it, dia benda atau hewan, us, kami, them, mereka, you, kamu, me, aku. Jadi, kata-kata yang objektif pronoun ini bisa kita gunakan untuk mengganti seseorang atau sesuatu yang dalam kalimat dia berperan sebagai objek. Kemudian selanjutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective adalah kata yang merujuk kepada kepemilikan, ditempatkan sebelum kata benda dalam kalimat. Ditempatkan sebelum kata benda dalam kalimat. Jadi misalnya ya, kepemilikan itu misalnya adalah bukuku atau ayahku atau ibuku, itu kepemilikan ya. Nah, kita kalau mau mengucapkan kepemilikan, yang pertama kita tuliskan dulu kata ganti possessive adjective-nya, yaitu ada my, your, her, his, our, their, its. Nah, ini dituliskan, kemudian baru ditambahkan noun atau kata benda. Misalnya, my friend, temanku, your friend, temanmu, her friend, temannya, his friend, temannya. Nah, begitu ya. Kalau mau bilang benda yang kamu miliki, bisa menggunakan kata ganti adjektif, kemudian diikuti kata benda.
Ada possessive pronoun yaitu kepunyaan yang merujuk atau menggantikan kata kepemilikan suatu benda tanpa menyebut kata benda sesudah kata ganti. Kalau yang jenis ketiga tadi kita harus menyebutkan kata bendanya sesudah kata ganti. Misalnya tadi kan ada my book. Kalau di sini tidak, dia bisa berdiri sendiri, tetapi bendanya itu kamu taruh di depan ya. Misalnya sudah pernah disebutkan sebelumnya. Contohnya the book is mine. Buku itu adalah punyaku. Ya. Jadi pada posisi pronoun itu artinya adalah milikku atau milikmu ya, sesuai dengan di catatan ini ada possessive pronoun, ada mine artinya milikku atau punyaku, yours milikmu, his miliknya, hers miliknya, dia perempuan, ours milik kami, theirs milik mereka, it's miliknya. Intinya kalau pakai ini kamu tidak harus menambahkan kata benda tepat sesudah kata possessive pronoun, tidak perlu begitu ya. Anak-anak silakan membuat teks memperkenalkan teman atau anggota keluarga atau seseorang yang ingin kalian kenalkan, misalnya guru atau siapa boleh. Nah, contohnya adalah seperti yang tadi, yang teman saya tadi yang namanya Anggi di sini ya, bisa teman-teman lihat. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Semoga pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.